Sebelum acara dimulai, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa izinkan kami membuka acara pada malam ini dengan menyampaikan penghormatan yang sama-sama menghormati Ketua DPR RI Bapak Yai Fadli Hasan beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala Dari Al-Mahdi Ustaz kami beserta yang kami banggakan Bapak Ibu Wali Santri dan seluruh santri TPQ Al-Ilmu UPS. Ucapan tentang ke awal. Angin pagi berhembus pelan. Malam ini penuh harapan. Hari Santri Nasional 2025 kita rayakan. Hadirin yang berbahagia, ada sebuah ungkapan bijak. Setiap langkah kecil yang diajarkan hari ini adalah pondasi desa bagi masa depan. Dan malam ini kita semua hadir untuk menyaksikan langkah kecil yang penuh haru dan kebanggaan. Selamat datang kami ucapkan kepada para hadirin di Nasional 2025 TPQ Al-Ilmu. Perkenalkan, saya Hamdalah Maulvia selaku MC yang akan memandu acara hari ini hingga selesai. Untuk mengawali acara hari ini, marilah kita sama-sama ucapkan kalimat basmalah. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Desi dan Ananda Salam Hari kami kepadanya. Bagi acara Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Liyudkhilal mu'minina
dan menurut Allah barang terlarang dan mudah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Akan Ia masukkan laki-laki dan perempuan ke dalam surga mengalir di bawahnya surga-surga. Mereka kekal berada, dan Ia akan menghapus segala kesalahan mereka. Dan demikian Allah selalu menolong yang bisa. Sadaqallahul Adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi yang membaca dan mendengarkan mendapat syafaat di hari akhirat. Selanjutnya sosialisasi outing class TPQ Al-Iman BSI yang akan disampaikan oleh Anissa kepada Anissa Hamdasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillahilhamd. Baik, terima kasih kepada Dewan Guru dan juga kepada PPK Al-Iman. Dan terima kasih kepada ayah bunda dan mama yang telah menghadiri acara kami, yaitu tentang Hari Santri Nasional yang mana bertemakan santri hebat dan berprestasi. Nah, alhamdulillah di waktu yang singkat ini saya dipersilakan untuk memberikan sosialisasi kepada ayah bunda juga adik-adik solih solihah terkait kegiatan outing class atau kegiatan rihlah kita santri TPQ Al-Iman yang insya Allah akan dilaksanakan dan akan membawa para santri TPQ Al-Iman ini menjadi santri yang multi talenta, bukan hanya pintar mengaji, juga pintar dalam segala bidang, seperti itu. Dimana kita bisa membangkitkan rasa percaya diri solih-solihah untuk bisa mengembangkan kompetensinya atau kemampuan solih-solihah sebagai santri TPQ Al-Iman. Nah, baik ayah bunda, terkait rihlah kita di TPQ Al-Iman, kita akan melaksanakan rihlah kita kemana? Yang mana rihlah kita ini akan kita laksanakan di Taman Herbal Insani. Yang mana pasti ayah bunda sudah mengetahui posisi dan letak Taman Herbal Insani ini. Jadi kenapa kita mengambil tempat Taman Herbal Insani ini? Yang mana di sini kita membuka untuk para santri dengan berinteraksi dengan alam, bukan hanya di masjid saja gitu, seperti itu ya bunda ya. Jadi di sini melatih berbagai jenis, yang mana pertama melatih kemampuan dan juga melatih rasa percaya diri ketika bermain di luar seperti itu ataupun belajar di luar. Dan kita melestarikan yang namanya lingkungan hidup. Lingkungan hidupnya apa? Yaitu di sini kita akan mengenal berbagai jenis tanaman, baik tanaman obat yang namanya taman herbal ya, taman herbal yang mana di sana kita akan belajar tentang lingkungan hidup. Nah itu yang tadi adanya jenis tanaman obat. Nah di sini insya Allah jadwal kita melaksanakan rihlah ini di tanggal 22 atau 23 Desember bertepatan di hari Senin ataupun Selasa. Nanti informasi selanjutnya akan kami kabarkan ya bunda, di mana tanggal tersebut adalah awal libur tahun ajaran baru ya di sekolah, seperti itu. Dan lanjut untuk tujuan kita tadi sudah kita bahas, yang mana di sini menambah wawasan para santri untuk mengembangkan
mulai tiket masuk, sound system, bahkan ke pemandu acara. Jadi nanti soli-solinya nanti akan dibantu untuk mengikuti rangkaian acara dari pagi sampai sore hari. Nah, nanti akan dipandu oleh tim Taman Herbal Insani. Terkait apa? Nanti akan ada rundown acaranya. Nah, di sini nanti soli-solinya juga akan mendapatkan snack pagi, juga mendapatkan makan siang, dan nanti akan mendapatkan souvenir terkait tanaman obat. Juga di sana akan ada games dan kegiatan-kegiatan yang lebih seru lainnya. Next. Nah, aktivitas apa nih? Jadi nanti soli-soliha itu akan mendapatkan dari pagi akan mendapatkan materi atau mengikuti kegiatan tentang tanaman herbal dan menanam bersama. Jadi nanti soli-soliha di sana akan ikut serta dalam menanam tanaman herbal. Itu tadi karena tujuannya di lingkungan hidup. Yang selanjutnya interaksi dengan satwa. Nah, di sana jadi soli-soliha sudah bisa bermain dengan hewan-hewan peliharaan. Nah, yang awalnya takut-takut dengan kucing atau takut-takut dengan kelinci misalnya, nanti di sana akan bermain bersama dengan satwa-satwa yang tersedia di sana. Terus ada game-game seru. Nah, nanti soli-soliha akan diikut sertakan terkait game-games yang mana ada permainan-permainan berkelompok. Nah, nanti akan dipandu oleh tim Taman Herbal. Terus di sini ada juga kegiatan menangkap ikan. Ya tadi seperti terapi ikan. Nah, menangkap ikan ini nanti ikannya boleh dibawa pulang. Jadi sebagai oleh-oleh para santri sudah melaksanakan kegiatan di Taman Herbal. Terus setelah itu ada aktivitas berenang. Nah, ini aktivitas berenang ini nanti akan ada di akhir acara setelah selesai kegiatan. Jadi nanti akan ada rundown acaranya. Next. Nah, ini rundown acaranya. Sekilas saya bacakan, nanti di pukul 8 pagi kita sudah tiba di Taman Herbal, yang mana nanti kita akan lebih awal karena dibukanya Taman Herbal ini di pukul 9. Nah, untuk acara edukasi terkait santri TPQ Al-Iman itu akan dimulai dengan kegiatan pagi berolahraga di sana seperti itu. Nanti setelah berolahraga akan diberikan snack time, yang mana snack itu sudah disediakan oleh pihak Taman Herbal. Terus nanti ada edukasi atau praktik membuat jamu. Nah, nanti akan dipandu, akan dibantu. Jadi soli-soliha ini sudah dirangkai acaranya dari pagi sampai sore hari. Nanti akan ada games, akan edukasi dengan satwa, dengan hewan-hewan peliharaan di sana. Juga ada praktik budidaya tanaman. Nah, nanti akan ada terapi ikan. Kak, berarti nanti basah-basah. Betul. Jadi nanti soli-soliha hanya diperuntukkan untuk membawa peralatan-peralatan yang simpel saja seperti baju ganti dan obat pribadi. Karena untuk makanan insya Allah sudah tersedia di sana untuk soli-soliha sampai makan siang. Nah, nanti setelah sampai zuhur kita akan ada acara bebas, boleh berenang, boleh melakukan aktivitas yang lainnya yang ada di Taman Herbal. Baru di pukul 3 kita sudah selesai acara dan akan dipulangkan di titik temu kita di masjid. Next. Selanjutnya, nah ini ada perlengkapan yang harus dibawa oleh para santri, yang mana yang pertama mental yang kuat, sehat dan semangat. Tentunya itu ya yang harus dibawa karena mood positif kita akan membawa kegiatan kita menjadi lebih happy. Seperti itu. Terus baju ganti, perlengkapan mandi, alat sholat dan obat pribadi. Insya Allah di sana perut kenyang, pulang pun kenyang, gitu ya. Membawa berbagai oleh-oleh gitu. Nah, adapun yang tidak boleh dibawa oleh para santri ya Bunda untuk menghindari hal-hal yang tidak enak atau hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama, tidak membawa alat elektronik maupun HP gitu kan, ataupun kamera. Insya Allah nanti di sana sudah disediakan untuk dokumentasi. Jadi soli-soliha diperuntukkan untuk mengikuti kegiatan dengan sepenuh hati dan juga dengan tertib seperti itu. Dan tidak membawa senjata tajam ataupun barang berharga lainnya. Seperti itu ya Bunda. Lanjut. Nah, terkait pembiayaan yang sudah kami diskusikan pihak dengan pihak Taman Herbal Insani, yang mana semua ada di range
di depan ya Ayah Bunda. Nah ini sudah termasuk semua fasilitas tadi yang sudah didapatkan, baik tiket masuk, makan siang dan snacknya, juga transportasi kita menuju ke Taman Herbal dari berangkat sampai perpulangan, dan juga dokumentasi kegiatannya, peralatan kegiatan baik dari peralatan materi maupun dari nanti souvenir itu sudah termasuk di dalam, dan juga pemandu acara dan tempatnya. Yang mana kalau mungkin Ayah Bunda yang sudah pernah ke sana, kalau kita minta tempat pasti harus nyewa dengan harga yang lebih besar gitu kan, seperti itu. Nah, alhamdulillah kami sudah berdiskusi dengan pihak sana di range angka yang tertera di depan. Insya Allah file ini akan di-share, disebarluaskan di grup Ayah Bunda seperti itu. Barangkali itu saja sosialisasi dari saya. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa mendapatkan waktu dan juga rezeki yang bisa kita laksanakan kegiatan ini. Untuk pertanyaannya boleh nanti di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri TPQ. Mungkin kami belum tinggal di pondok, tapi semangat kami tak kalah menyala. Setiap ba'da maghrib hingga isya, saat sebagian aku beristirahat, kami justru datang ke TPQ, membawa Al-Quran, membawa apa? Kami belajar membaca ayat demi ayat, huruf demi huruf, hingga hati kami dipenuhi cahaya, ilmu dan iman. Kami mungkin masih kecil, tapi tekad kami besar untuk menjadi anak yang soleh, berilmu, dan bermanfaat bagi sesama. Kami siap mendunia, belajar berbagai bahasa untuk menyampaikan kebaikan tanpa batas kepada sesama. Seperti dialog dua santri TPQ Al-Iman yang akan ditampilkan oleh Atala dan Redifa dalam 3 bahasa. Belakangnya jadi gelap, tapi nggak apa. Ini namanya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memberikan dialog 3 bahasa. Selamat menyaksikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakti itu tidak lemah. Kami kuat jiwa dan raga. Kami berusaha menjaga tubuh yang sudah Allah berikan. Kami juga berusaha melindungi apa yang sepatutnya diberi perlindungan. Kami siap menunjukkan keren kami bela diri yang akan ditampilkan oleh dua peserta yang Buat Pak ini Oh iya. kamera. Ya Bu Ji, makasih banyak. Iya.
Namun di balik itu ada usaha dan doa yang harus kami tuntut sebanyak-banyaknya dan selama-lamanya. Untuk itu, mari kita panjatkan doa bersama melalui sholat isya berjamaah di Masjid Al-Iman. Ya, untuk semuanya, karena Isya sebentar lagi, kita persiapan sholat Isya terlebih dahulu ya. Baik yang anak-anak ataupun yang wali santri, terima kasih sudah menonton sampai sekarang. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan penampilan lagi. Ini baru 10% ya, nanti 90% pada Isya insya Allah ya. Jadi insya Allah pada Isya nanti kita kesini lagi, kita tonton lagi penampilan yang lebih spektakuler lagi insya Allah. Sekarang kita persiapan untuk sholat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya di masjid dan majelis, tapi juga di panggung dunia. Kami menulis, berinovasi, berkarya untuk negeri. Berikut adalah bukti nyata kami sebagai santri berprestasi. Delis Khairani, juara 1 lomba MTQ tingkat kecamatan. Ada PPN dulu. Delis Khairani, juara 1 lomba MTQ tingkat kecamatan, juara 3 MHQ tingkat lingkungan, santri terbaik TPQ Al-Iman 2025. Hamdalillah Fauzia, juara 2 lomba poster kategori usia 9 sampai 14 tahun, juara 2 tahfiz tingkat sekolah, juara 3 lomba kaligrafi tingkat sekolah. Rospalah Lestari, juara 3 lomba tari tingkat nasional.
Jafar Suseno, juara satu perunggu pencaksilat tingkat kota. Nendiva Tertia, juara 3 lomba kaligrafi tingkat kecamatan, juara 1 lomba kaligrafi tingkat sekolah, santri terbaik TPQ Al-Iman 2025. Winda Novitasari, juara 1 lomba tari tunggal tingkat kecamatan, juara 3 lomba tari kelompok tingkat nasional, juara 3 lomba poster pesantren kilat. Albi Nur Faisal, santri terbaik TPQ Al-Iman 2025. Askia Diba Syakila, juara 1 lomba pencaksilat, juara 1 lomba MTQ. Lakeisha Hizria Cantika, juara 2 lomba qasidah kelompok. Atala Musyafa Yusuf, juara 1 lomba tahfiz pesantren kilat 2024. Muhammad Hasan Prayoga Putra, juara 1 lomba taekwondo tingkat provinsi, juara 1 lomba taekwondo sekota Depok. Muhammad Akmal Fadilah, juara 2 pidato bahasa Sunda, juara 1 menyanyi sekolah, juara 1 tahfiz Al-Quran sekolah. Yafik Khalifi Alvaro, juara 3 lomba renang. Altamis Galih Mahbudi, Man of the Match sepak bola 2024. Kaliza Putri Purnama, juara 1 lomba taekwondo. Eza Saputra, juara 1 lomba menggambar. Zakia Nurin Valisa, juara 1 lomba tari. Gak apa-apa. Siti Almira Zaida, juara harapan 2 lomba memindahkan bola tingkat Jabodetabek, juara terbaik menghafal doa harian terbaik TK Darul Ulum. Ayesa Gina Humaira, juara harapan 1 lomba memindahkan bola tingkat Jabodetabek, siswa terrajin di TK Darul Ulum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah ada di depan ini adalah santri-santri TPQ yang terbukti ya, nggak cuman pintar mengaji tapi juga berprestasi di luar. Banyak sekali prestasinya ya, ada yang prestasi taekwondo, menari, menggambar, kaligrafi dan banyak sekali lainnya. Nah, kita mau tanya 2 orang perwakilan dari santri, boleh maju ke depan ya, Akmal sama Winda. Nah, kita mau tanya-tanya dulu nih sama Akmal sama Winda. Nah, Akmal dulu deh. Akmal menang lomba apa, Dek? Pidato bahasa Sunda tingkat kecamatan. Wah, Masya Allah ya, pidato bahasa Sunda tingkat kecamatan. Mungkin kita pidato bahasa Indonesia juga masih belepotan dikit. Nah, ini bahasa Sunda ya, Masya Allah. Nah, boleh tahu nggak, Dek? Gimana tuh bisa dapetin piala itu atau menang di lomba pidato bahasa Sunda? Caranya? Dengan menghafal dengan orang tua secara berulang-ulang atau dengan guru latihnya. Oke, ada Akmal merasa passion di sana? Ya, Asli orang Sunda ya? asli. Alhamdulillah. Nah, ini contoh salah satu murid berprestasi di luar mengaji ya. Nah, alhamdulillah. Satu lagi nih dari Solihah ya. Ada namanya Winda. Winda, boleh tahu nggak lombanya menang apa aja? Juara 3 tingkat nasional dan juara 1 tingkat tunggal sekecamatan. Juara tari. Ya, lomba tari tingkat kecamatan dan tingkat nasional. Masya Allah ya. Nasional itu nggak main-main nih. Saingannya se-Indonesia gitu. Nah, Adek, kenapa nih kok bisa sampai ke sana gitu? Latihan terus juga dapat dukungan dari orang tua.
selama ini sanggar tari? Iya, sangat tari. Oh, Masya Allah ya, jadi didukung sama orang tua juga gitu ya ibu-ibu. Jadi anak-anak kita bagaimana bisa berprestasi itu salah satunya adalah dengan dukungan orang tua, dukungan kita semua. Tuh, alhamdulillah. Nah, insya Allah adik-adik di sini, oke, boleh kembali lagi ke tempat ya. Nah, adik-adik di sini yang ada 19 orang, insya Allah akan mendapatkan sedikit apresiasi dari TPQ yang akan diberikan oleh Kak Tori. Ya, bentar. piagam dan kemudian yang sampai di belakang yang depan tidak ada lagi yang atas yang belakang ada lagi oke Dipersilakan turun. Kami bukan generasi yang tinggal diam. Kami generasi yang melangkah dengan iman dan menembus batas dengan tekad. Silahkan maju ke atas panggung, santri dengan checklist adab terbaik. Kelas katongnya di kelas katongnya di ya kelas katongnya. Kelas Katolik Delis Hairani. Kelas Kafajar Nedifa Tertia. Kelas Kahamidah Keisha Atala Adenaya. Kelas Kanisa Kaliza Putri Purnama. Kelas Kawildan Jihan Malika. Kelas Bu Siti Muhammad Al-Garzan. Kelas Bu Ida Muhammad Zain Syawal. Kelas Bu Norma Viola Averil
Latisha. Akan diberikan oleh Kak Hamidah. Santri juga siap berjuang untuk melawan penjajah dan penjahat, seperti yang sudah dicontohkan oleh pejuang terdahulu. Berikut kami tampilkan drama musikal perjuangan Bung Tomo dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tubuhnya non gatto steruka. Hah? Ada pedang teguran. Boleh lah. Teguran itu satu silinder. Bisa. Lupa kecepatnya tak ada. Baiklah. Istirahat.
nggak ngerti kalian mau apa. Sudah itu gila. Hei, lo. Oh, boleh. Nata wa ashimo shari sensei no seito-san desu ka? Koichi wa ashimo ashari no kishi. Sumimasen desu. Ya, saya santrinya Hashimo Ashari. Bung Karno menitipkan pesan kepada Kiai. Apa pesan Bung Karno? Beliau berpesan, apakah hukumnya membela tanah air? Bukan membela Allah, membela Islam atau membela Al-Quran. Sekali lagi, membela tanah air. Apa hukumnya, Kiai? Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah bagi setiap negara yang berada dalam radius bahasa perang melawan penjajah adalah jihad fisabilillah. Oleh karena itu, umat Islam yang mati dalam peperangan itu adalah syahid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya sudah baca selebaran diskusi jihad. Dada saya langsung bergelora. Awali dan akhiri setiap pidato saudara dengan menyebut kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata yang ada di Indonesia, saudara-saudara, Bapak Gatot Surabaya, Arek Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet yang memberikan satu ancaman kepada kita semuanya. Kita diwajibkan dalam waktu yang mereka tentukan menerapkan senjata yang telah dibangun dari tangan tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan membawa bendera putih. Tanda bahwa kita berserah kepada mereka. Kita harus lawan saudara-saudara, percayalah saudara-saudara. Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Ada jalan lain dan jihad-jihadnya. Ayat hukum. Allahu Akbar. Dan akhirnya dengan kebesaran Allah
sana ini kita telah merdeka. Mari teruskan perjuangan dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Santri TPQ. Kami senang mendengar dan mengetahui cerita yang menginspirasi. Bagaimana kisah dan semangat juang santri sebelum kami. Dan santri itu adalah guru-guru kami. Kami persilahkan kepada Ustadz Tariq dan Ustadz Fajar. Ustadz Fajar dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masih tetap semangat solih-solihah dan ayah bunda. Kita takbir terlebih dahulu. Allahu takbir. Takbir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini bertepatan pada acara talkshow yang mana kita akan mempersembahkan para alumni santri yang insya Allah di depan ini adalah para hafiz Quran 30 juz, dan yang pertama sudah menyelesaikan studi S1 di pendidikan STI Imam Syafi'i yang mana bertepatan dengan para guru dari luar negeri, dan juga ada di perguruan tinggi Al-Quran yang insya Allah akan segera meluluskan dan mendapatkan gelar S1-nya. Nah, Masya Allah, kita perkenalkan yang satu ini ada Ustadz Tariq Amir Hafiz SPDLC, yang selanjutnya ada Ustadz Fajar Shadiq Hamdani. Kita akan bertanya-tanya nih, gimana mereka para ustadz-ustadz di depan yang sudah mendapatkan gelar Hafiz Quran. Hafiz Quran bukan juz 30, tapi ternyata 30 juz yang Masya Allah dihafal di luar kepala tentunya, dan sudah disertifikasikan, sudah mendapatkan ijazahnya juga, Masya Allah. Kita akan bertanya sedikit kepada para ustadz-ustadz di depan. Oke, Masya Allah. Nah, apa sih yang mau kita tanyain? Kita pada kepo ternyata ya. Di sini kita bertanya,
bagaimana sih untuk kita bisa termotivasi tentunya ya, agar nanti anak-anak kita bisa menjadi penerus para hafiz Quran, hafiz-hafizoh, dan juga penerus menjadi para santri tentunya, santri mendunia. Oke, yang pertama ada yang mau kita tanyakan nih, kepo kepada para ustadz di depan. Gimana sih pertamanya bisa betah di pondok pesantren tentunya ya, yang mana beliau-beliau ini mondok bertahun-tahun, bahkan dari SD sudah dimondokkan. Nah, gimana tipsnya dan juga apa yang bikin betah di pondok tentunya ya? Boleh siapa dulu nih yang mau menjawab tentunya? Kita dengarkan cerita-cerita dari ustadz kita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan tadi, bagaimana cara betah di pondok pesantren? Mungkin di sini ada ayah bunda, yang kakak-kakak, sebagian anaknya yang mungkin sudah lulus TPQ ini memondokkan anaknya di pondok pesantren juga. Jujur aja ayah bunda, saya itu masuk pondok pesantren bukan karena keinginan saya sendiri. Saya masuk pondok pesantren waktu itu ada sedikit paksaan dari orang tua. Saya pengen masuk justru ke SMP negeri. Tapi alhamdulillah saat itu walaupun saya masuk pondok pesantren dengan agak kepaksa sedikit, tapi alhamdulillah saya punya orang tua hebat. Almarhum ayah saya itu bisa meyakinkan saya bahwa pondok pesantren itu biasa-biasa aja, enak nanti di sana. Yang diiming-imingin waktu itu yang saya ingat banget, jajan saya sehari cuma 4.000. Nah, diiming-imingin sama bapak saya, nanti kalau masuk pondok pesantren jajannya ditambahin jadi 700.000 sebulan. Waduh, gara-gara itu saya masuk pondok pesantren. Gara-gara iming-imingan itu. Tapi pada saat di pondok pesantren sudah pasti ada hal yang bikin nggak betahnya, sudah pasti. Cuman ternyata semakin kesana justru semakin nikmat, semakin kesana justru semakin menambah bikin kangen justru. Hal-hal yang ada di pondok pesantren seperti nyuci sendiri, tidur sendiri, nyuci sendiri, makan sendiri, kita yang bikin sendiri. Itu ternyata justru alhamdulillah saat saya sudah dewasa sekarang, saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kedua, berterima kasih kepada orang tua saya yang karena waktu itu sudah maksa saya masuk pondok dan akhirnya saya tidak ada menyesal sama sekali. Itu mungkin dari saya. Sekarang dari Ustadz Fajar. Wah, Masya Allah berarti ya. Ada sedikit yang paling menyenangkan, ternyata uang jajannya ditambah kalau di pondok tentunya. Nah, sekarang bagaimana dari Ustadz Fajar nih? Kok bisa betah di pondok sampai bisa menghafal ribuan ayat tentunya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak jauh beda. Jawabannya sama Ustadz Thorik, akan tetapi perbedaannya saya ingin sendiri, karena memang dulu pas SD saya SD di SDI Darul Ulum. Dulu sempat ikut perlombaan ceramah, kemudian MTQ, tahfizul Quran. Nah, dari situ ada rasa semangat karena dapat hadiah dari guru-guru, dapat apresiasi dari orang tua, maka jadi semangat. Awalnya memang sebulan, 2 bulan, setahun awal itu perih, nangis ya. Ada bercucuran air mata. Ada bercucuran air mata. Tambah apalagi ketika kita ngafal Quran. Masya Allah, ketika ngafal Quran kita SMA, udah SMA nih, udah pikiran kemana-mana.
Kita suruh ngafal Quran, emang pengen ngafal Quran. Masya Allah, nangis mulu tiap malam. Nangis tiap malam, perjuangan. Akan tetapi di balik itu semua ada kenikmatan-kenikmatan. Kenikmatannya kita bisa bersama sama santri-santri, sama teman-teman kita bertabarruk, kita punya guru, kemudian kita berkhidmahnya, kita dapat ridho gurunya. Nah itu di situ kenikmatan-kenikmatan. Ketika kita sudah keluar dari pondok, kita kangen masa-masa itu. Sangat-sangat kangen. Nyuci sendirinya, masaknya, perjuangannya, Masya Allah, kita alami semua. Dan itu pasti Allah ganjar dengan kebaikan-kebaikan, Insya Allah. Baik, berarti belajar mandiri tentunya ya, Masya Allah. Berarti bisa kita ketahui ternyata donatur terbaik dari para hafiz Quran ini adalah orang tuanya tentunya ya, yang mana Masya Allah rezekinya yang walaupun aduh bisa nggak ya, tapi ternyata Masya Allah bisa menciptakan tentunya atas izin Allah menjadi para hafiz Quran. Ceritanya sangat luar biasa sekali ya. Berarti soli-solihah yang mau nanti mondok pesantren jangan khawatir, uang jajannya ditambah. Betul? Yang sekarang 10.000 nanti bisa berapa ratus ribu tadi? Dulu aja 700.000, apalagi nanti bisa 1 juta katanya ya. Nah berarti tandanya ada motivasi untuk teman-teman untuk soli-solihah untuk bisa mondok gitu tentunya. Nah ada lagi nih Pak Ustadz, katanya kalau di pondok itu kan tadi merasa kangen, tentunya pasti ke orang tua kangen, pengen pulang ke rumah gitu kan. Ada hal tidak yang kalau tadi baik-baiknya kan ya, ini hal yang membuat ustadz-ustadz ini ada sedikit menyerah, tapi bisa bangkit lagi untuk bertahan di pondok. Kira-kira apa itu ya? Sedikit menyerah, ada sedikit down. Waktu itu saya ketika target atau pencapaian ketika mondok itu tidak tercapai. Itu pertama. Kedua, dulu jarang dijenguk. Itu yang jadi buat nyerah. Ini gimana, ini anak buang apa-apa ini gitu kan. Tapi memang itu pelajaran buat kita. Bagaimana kita bisa mandiri. Ya begitu. Pencapaiannya yang tidak tercapai. Itu yang menjadi menyerah. Kemudian ngelihat teman-teman memang dikasih waktu yang sama, dikasih kesempatan yang sama, diberikan otak yang sama oleh Allah, akan tetapi kesungguhan yang kurang. Ketika kita muhasabah sendiri, saya berpikir sendiri, ternyata kesungguhan saya yang kurang, doa saya yang kurang, minta ridho sama orang tuanya yang kurang. Jadi itu kunci ketika kita mondok. Intinya bagaimana kita dekat sama Allah pertama, kedua bagaimana kita minta doa kita punya orang tua. Yang ketiga, terus kejar ridhonya kita punya guru. Insya Allah kata menyerah itu akan tersingkirkan dengan sendirinya. Nah, insya Allah. Kalau dari saya sendiri, alhamdulillah hampir sama seperti Ustadz Fajar, karena memang hal itu hal yang biasa dan hal yang normal dan hal yang lumrah di kalangan para santri, dan bahkan manusia pada umumnya ada sedikit merasa jenuh saat hal yang berulang, hal yang itu saja berulang terus menerus setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Kadang terpikir, terbesit itu untuk bisa seperti orang lain, bisa sekolah seperti orang lain. Itu ada. Setiap pagi kita ngelihat ada anak, enak banget ya pagi-pagi jalan naik sepeda, dianterin sama orang tuanya, pulangnya ke rumah orang tua. Lah kita di sini lagi, paginya di sini, sorenya di sini, malamnya di sini lagi. Itu aja. Cuman
Ustadz dan para guru kita itu Masya Allah akhirnya yang membimbing kita bisa terus, karena memang tujuannya iblis atau tujuannya setan itu untuk anak-anak pondok, anak santri itu bagaimana anak itu dijadikan menyerah. Saat dia menyerah maka dia udah tidak mondok lagi dan tidak belajar agama lagi, seperti itu. Karena memang setan itu pengennya orang itu atau manusia itu ya tidak mengerjakan suatu kebaikan. Pada saat dia mondok, pada saat dia ngafal Quran, itu setan bagaimana nyari celah bagaimana dia ini bisa menyerah. Entah bisa jadi karena pencapaian orang lebih baik, entah bisa jadi karena hal-hal yang lain, karena hal nilainya jelek segala macam. Nah itu sengaja dibuat menyerah, akhirnya dia terputus dari yang namanya belajar ilmu agama. Itu Masya Allah. Berarti tandanya walaupun sedikit menyerah, tapi ternyata kita juga ingin membanggakan kedua orang tua kita ya tentunya. Walaupun merasa, duh kita dibuang katanya tadi, sedikit curhat ya ayah bunda, ternyata para santri yang mana merasa wah, ternyata aku di sini dibuang katanya. Tapi ternyata bukan tanda dibuangnya, tapi itu adalah tanda membuang rasa egois dari orang tua karena ingin menjadikan seorang anak yang berprestasi tentunya. Masya Allah, satu kata ya para dari Pak Ustadz, boleh kita untuk closing statementnya, satu kata agar para santri bisa bersemangat meneruskan menjadi santrinya di pondok. Satu kata, satu statement. Oke. Ini pertanyaannya nggak disiapin dari tadi, jadi bingung ini jawabnya gimana. Kan khusus para hafiz Quran ya tentunya ya. Penyemangat mungkin dari saya sebagai santri untuk adik-adik di sini, untuk santri-santri TPQ di sini, bahwa kita ini di dunia ini cuma sementara. Di dunia ini kalau ditinggal sama orang tua juga sementara. Kapan kita bisa sama orang tua, sama keluarga ini bisa terus bersama, itu nanti di surga. Nah, tiket untuk bisa masuk surga adalah bagaimana kita beramal dan mempelajari ilmu agama, supaya kita nggak ditinggal sama orang tua, supaya orang tua kita juga tidak ditinggal sama kita kalau kalian yang masuk surga sendirian, seperti itu. Jadi kalau mau barengan sama keluarganya, kalau masih mau terus-terusan senang bahagia sama keluarganya, sama orang-orang yang disayanginya, maka terus bersemangat dalam menuntut ilmu. Mungkin itu aja dari saya. Masya Allah. Semoga dari perbincangan sedikit ini kita bisa membuka hati atau membukakan hati para orang tua, juga membukakan para hati adik solih solihah untuk mengemban ilmu di pondok, yang mana banyak sekali para isu-isu tentang pondok, namun ternyata kita lihat hasilnya yang Masya Allah. Mudah-mudahan banyak penerus di BSI tentunya ya, dan bisa membuka hati para ayah bunda. Barangkali ayah bunda bisa memetik salah satu hikmah dari perbincangan kita kali ini, dan semoga bisa menjadi pembelajaran yang luar biasa. Dari kami dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tahu jalan menjadi santri bukanlah jalan yang mudah. Ada lelah, ada bosan, ada ujian. Namun di balik semua itu ada kebahagiaan yang tak terganti. Saat satu huruf berhasil kami lafalkan dengan benar, saat satu ayat berhasil kami hafalkan dengan hati, itulah kemenangan kami.
kemenangan kecil yang kelak akan menumbuhkan cahaya besar bagi dunia. Karena menjadi santri berarti siap menjadi penerang bagi diri, bagi bangsa, dan bagi dunia. Kami santri TPQ, santri hebat, santri berprestasi, dan aku bangga. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum menutup acara, ada baiknya kita mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah agar acara ini diberkahi, serta para santri TPQ Al-Iman menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Ustadz Thorik. Kepada Ustadz Thorik, dipersilahkan naik ke atas panggung. Ya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya pada hari santri ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjunjung tinggi, tetap memberi penghormatan terbaik bagi para kiai, bagi para guru mulia yang ikhlas mengajar karena Allah Subhanahu wa taala, yang mana mungkin di saat ini, di akhir-akhir ini banyak kiai-kiai, banyak para guru-guru yang ikhlas ini banyak difitnah bahwa mereka segala macamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala hilangkan fitnah-fitnah tersebut dari negeri kita tercinta Indonesia. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل مساجدنا كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم واجعل رجالنا كرجال الصحابة واجعل أولادنا كأولاد الصحابة واجعل صبياننا كصبيان الصحابة واجعل نساءنا كنساء الصحابة اللهم اجعل مساجدنا من مدرسة القرآن الكريم واجعل رجالنا من حفاظ القرآن الكريم واجعل أولادنا من حفاظ القرآن الكريم واجعل صبياننا من حفاظ القرآن الكريم واجعل نساءنا من حفاظة القرآن الكريم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Alhamdulillah telah selesai acara Hari Santri Nasional 2025 TPQ Al-Iman BSD. TPQ Al-Iman santrinya rapi, dididik supaya jadi murid idaman. Cakep.
Cukup sekian, terima kasih. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Cakep. Sama-sama. Saya Hamdalillah Fauzia sebagai MC undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.